Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fadli dan selamat datang di channel Kedamaian ID. Di channel YouTube ini kita akan bahas berbagai macam transformasi diri gitu ya. Ada banyak cara untuk menjadi versi diri Anda yang lebih baik, mulai dari menghilangkan stres, depresi, fobia, trauma, sampai dengan kesadaran diri yang bikin teman-teman semua mungkin akan jadi semakin dikagumin oleh semua orang di lingkungan Anda ya. Nah, spesial teman-teman, di video kali ini kita akan bahas tentang forgiveness. Wah, ini saya bawa contekan panjang nih teman-teman ya. Jadi ini adalah sesuatu yang banyak orang tahu dan sumber dayanya sangat murah, sangat mudah, tetapi orang nggak manfaatin. Padahal hasilnya itu benar-benar powerful. Banyak orang merasa dihantui oleh pikirannya sendiri gitu ya. Digantungin mulu gitu ya sama masalah dia di masa lalu, entah karena sakit hati, marah, dendam, kecewa, macam-macam deh emosi negatifnya. Dan ini semua teman-teman berujung sebetulnya solusinya cuma satu, pengampunan, forgiveness, memaafkan. Oke. Nah, bentar mas, bukannya itu malah jadi enak buat dia, enak aja udah salah dimaafin. Nah, banyak tuh yang ngomong-ngomong kayak gitu ya. Jadi kita perlu sepakat dulu teman-teman, supaya kita ngobrolnya di halaman yang sama. Saya pengen pastikan buat teman-teman semua bahwa pemahaman memaafkannya ini spesifik. Memaafkan bukan berarti Anda setuju sama kejadiannya menimpa diri Anda. Memaafkan bukan berarti teman-teman setuju sama perkataan orang lain yang menyakiti Anda di masa lalu gitu. Memaafkan bukan berarti teman-teman membiarkan aja, ya udahlah gitu ya, saya emang layak jadi korban. Enggak gitu. Memaafkan, nah ini harus digarisbawahi, lebih berarti Anda pengen lepas dari emosi negatifnya, pengen lepas dari kelekatan akar pahit masa lalu, pengen lepas dari beban berat selama ini yang menghantui Anda dan take off, terbang tinggi, jadi pribadi yang lebih baik. Nah, saya ada satu kasus yang sangat menarik teman-teman. Jadi untuk bisa nyampe ke dalam sebuah cerita kehidupan yang indah, Anda kan perlu tahu, oke, kalau saya maafin, saya akan jadi orang yang seperti apa. Nah, ini yang penting ya, karena ada banyak banget cerita dari mungkin bisa dibilang ratusan lah kasusnya yang berhubungan dengan memaafkan yang saya pernah tangani, yang secara spesifik saya lihat sendiri efek dari memaafkan sama transformasi hidup seseorang. Oke, ada satu orang yang cukup dekat. Kalau teman-teman mungkin kenal sama saya cukup lama, Anda tahu ini orangnya siapa ya. Sebut saja namanya si A gitu ya. Jadi si A ini teman-teman adalah adik sepupu saya. Jadi gini, kasusnya adalah sebelum ayahnya meninggal, ada financial history yang terjadi antara ayahnya adik saya, sepupu saya ini, dengan saudara jauh kita juga gitu ya. Dan financial history ini berujung sampai akhirnya tidak nyaman hubungan keluarganya gitu ya. Bahkan sampai sangat-sangat merepotkan dan membingungkan waktu itu, yang akhirnya di dalam fase yang tidak nyaman itu om saya meninggal. Nah, dengan dengan pengumpulan puzzle yang ada berdasarkan kebijaksanaan si A ini gitu ya, kesimpulannya adalah yang salah ini dia. Gitu. Salah dan marahnya teman-teman sampai di titik yang oke, ini kita kakak beradik. Kalau ketemu dia, job desk-nya sekarang adalah bunuh dia. Gitu. Kita harus balas dendam. Sangat marah teman-teman. Bahkan siapapun yang berhubungan sama dia, mau anaknya, mau istrinya, ketemu, kita matiin. Sampai semarah itu. Dan kasusnya cukup serius teman-teman di keluarga kita waktu itu. Sampai akhirnya kehidupan memberikan kesempatan kepada si A gitu ya untuk ngobrol cukup dalam sama saya dan pelajari sebuah teknik tapping dan juga beberapa fase yang akhirnya dia lewatin dibantu sama saya dan beberapa tim gitu ya. Ini adalah teknik yang juga kita ajarkan di Kedamaian ID tentunya, yang waktu itu dia praktekin, dan mungkin selang waktu beberapa hari sampai beberapa minggu setelahnya dirinya yang baru mulai memproses. Wah, sehingga proses memaafkannya ini, dia mulai bisa mendefinisikan menjadi sesuatu definisi maaf yang baru, arti maaf yang baru. Bukan berarti apa yang dilakukan itu benar, atau apa yang dilakukan dia izinin terjadi, enggak. Tapi dia pengen apa yang selama ini menghambat hidupnya, ini hilang. Karena sebelumnya teman-teman, kehidupannya bukannya mudah. Tapi si A ini bener-bener, kayak jalanin project ya gagal gitu ya, bikin kerjasama sama orang lain yang nggak layak diajak kerjasama, bisnisnya nggak jalan gitu. Terus coba bisnis atau pekerjaan tertentu susah, dan spesifik di bidang kuliner yang kebetulan dia dalami, itu ada cukup banyak percobaan yang gagal. Bikin franchise kecil nggak jalan gitu ya, bikin kerjasama sama sebuah restoran nggak jalan gitu, bikin lagi restoran yang kedua nggak jalan juga gitu ya, gonta-ganti bisnis nggak jalan, gonta-ganti partner nggak jalan.
Dan bukan hanya bisnisnya yang tidak jalan, teman-teman. Hubungan sama ibunya nggak baik. Gitu. Terus ya sama kakak adiknya, kakak beradik itu juga nggak nyaman komunikasinya. Gitu. Karena masing-masing menyimpan dendam di sana, menyimpan amarah ya. Walaupun hanya kepada satu angle itu aja, tapi ke kehidupan yang lain jadi banyak efeknya, teman-teman. Jadi overthinking, jadi mikirin, jadi ada banyak efek yang ngeblocking gitu. Secara abundance itu nggak masuk ke dia gitu. Keberlimpahan nggak nyampe-nyampe ke dia. Itu yang dipahamin setelah akhirnya dia melakukan proses terapi yang dilakukan di dirinya sendiri gitu ya. Seperti menggunakan teknik yang kita ceritain di Kedamaian ID. Nah, setelah dia melalui fase terapi itu, yang cukup menarik teman-teman, dia mulai bisa melepaskan hal-hal yang sifatnya merepotkan tadi di masa lalunya. Mulai tuh kerja sama bisnis yang tidak layak mulai berganti, partnernya mulai hilang. Terus tiba-tiba dapat project aja gitu ya di luar kota, itu terus mulai nih bikin dapat pesanan untuk bikin bumbu di sebuah restoran yang cukup besar gitu ya di kota Tangerang. Terus dia suplai bumbunya, bumbu jadi. Wah, mulai punya alat-alat untuk bisa bikin bumbu. Nah, akhirnya ini bagus, dipakai lagi di cabang yang lain. Dipakai lagi di cabang yang lain. Yang perusahaan restoran yang lain lihat, diambil juga kerjasamanya, di take over lagi sama dia. Mulai. Akhirnya dia suplai ke banyak kota sekarang, teman-teman. Dia suplai ke Tangerang, ke Jakarta, ke Bandung, kemana-mana. Gitu. Jadi ada banyak restoran yang akhirnya dealing sama dia dan menghasilkan uang yang cukup banyak. Gitu. Dan beberapa waktu kemudian, banyak hal yang ajaib terjadi. Yang namanya pengen punya mobil, tiba-tiba ada mobil bisa dipakai. Dan kadang-kadang ada yang mewah juga gitu kan. Terus dia juga nikah sama seseorang yang ternyata ayahnya punya bisnis. Yang belakangan ini, itu bisnisnya itu ada yang cukup besar di Jakarta, dikasih sama dia. Karena mertuanya belum lama ini meninggal. Terus iparnya dilimpahkan bisnisnya nggak mau gitu ya. Karena repot juga di bisnis yang lain. Akhirnya dia kayak, yaudah, ini orang terakhir yang harus take over kamu aja yang pegang. Wah, langsung punya bisnis gede di Jakarta. Gitu. Dan banyak banget keajaiban-keajaiban yang lain yang kalau di-review semuanya start di minggu saat dia memaafkan. Jadi, kebetulan kali Mas, ya nggak tahu. Yang namanya jalan Tuhan kan kita nggak ada yang tahu. Bisa jadi kebetulan, bisa jadi itu adalah satu-satunya jalan buat dia yang ternyata merubah hidupnya cuman karena memaafkan. Nah, risk reward-nya buat Anda masuk akal nggak? Ini yang penting. Karena buat si A, memaafkan nothing tulus. Memaafkan jelas punya keuntungan buat dia di luar semua keuntungan lainnya ya. Jadi nyaman hidupnya, jadi tenang, jadi nggak usah mikirin rencana pembunuhan kan. Jadi nggak perlu ngerencanain balas dendam, jadi jadi tenaga yang harusnya dipakai untuk mendendam dan sakit hati, lepas jadi berganti bisa dipakai buat berpikir kreatif, buat mencari peluang, buat mencari rezeki, seperti itu. Itu aja udah keuntungan. Dan ternyata keuntungan selanjutnya ini menurut saya Tuhan jadi semakin ridho terhadap hidupnya. Kenapa? Karena kayak dianterin Tuhan. Hampir tanpa berusaha, bisnis-bisnis besarnya itu berujung sesuatu yang duitnya gede banget. Tiba-tiba dapat proyek cabe gitu di daerah Kuningan. Wah, banyak banget orang panen cabe, gimana caranya nggak tahu saya ceritanya, tiba-tiba kok tahu-tahu bertonton cabe itu melalui dia gitu. Terus kambing. Wah, ini setiap lebaran Idul Adha, teman-teman, ratusan ekor kambing dia bisa jual. Gitu. Dia punya kandang kambing gede banget, teman-teman, muat ratusan kandang. Saya pernah datang gitu ya ke sana dan saya lihat, gila adik gue kayak gini. Itu sesuatu yang tanpa modal pribadi, tanpa usaha yang signifikan dan berdarah-darah, nggak perlu seperti itu, teman-teman. Jelas berusaha ya, kita tetap perlu show up in the process, berusaha. Tapi nggak yang ngoyo banget sampai ngorbanin banyak hal untuk dapetin sesuatu. Dia nggak seperti itu. Jadi kayak dianterin, ya ditangkep. Dikasih Tuhan, ya ditangkep. Dikasih Tuhan, ya ditangkep. Gitu aja hidupnya. Dan hari ini, bumi dan langit, teman-teman, perbedaan antara sebelum memaafkan saudaranya tadi dan setelah memaafkan saudaranya tadi. Jadi the power of forgiveness ini begitu besar, teman-teman. Ini yang bikin banyak orang punya yang namanya abundance block. Ya, di salah satu seminar kita bahas tuh ya di dalam Kedamaian ID. Teman-teman bisa ngobrol lah sama teman-teman konsultan edukasi di Kedamaian ID. Cari aja kontaknya di deskripsi video di bawah ini. Tapi teman-teman, yang lebih penting adalah siapa orang yang ternyata bisa merubah hidup Anda, yang benar-benar bisa memberikan efek yang signifikan terhadap hidup Anda. Jawabannya adalah diri Anda sendiri setelah Anda memaafkan. Forgiveness.
Teman-teman, saya tahu bahwa sebagian besar dari kita, mungkin semua gitu ya, merasa masih ada orang lain yang bertugas minta maaf sama saya. Ya, bahkan ada juga tentunya yang teman-teman ngerasain bahwa saya juga sebetulnya punya PR untuk meminta maaf sama seseorang atau mungkin beberapa orang. Memaafkan dan dimaafkan, ini energinya begitu besar. Dan untuk melakukannya, kita bisa bantu di Kedamaian ID. Yang penting hari ini adalah teman-teman mengerti pentingnya memaafkan, power memaafkan. Dan kalau misalnya teman-teman pengen tahu lebih lanjut, teman-teman mungkin bisa kasih komentar di bawah video ini, supaya nanti kita bisa kasih lagi pengembangan videonya ke arah mana Anda mau dikembangkan gitu ya. Silahkan bertanya, dan kita akan sangat happy untuk bisa memberikan pengembangan lanjutan dari forgiveness ini, karena ini begitu luas. Ya, kita udah berkali-kali bahas di dalam tim kita, ternyata turunannya banyak loh dari sana. Dan spesifik yang pengen saya kasih adalah yang menurut Anda butuhkan hari ini. Itu yang lebih penting. Oke? Jadi saya tunggu teman-teman komentar di bawah video ini nanti. Dan pastikan teman-teman nantikan video-video selanjutnya di channel ini. Dan kalau teman-teman pengen langsung dapetin manfaat segera, kapanpun kita upload video baru, teman-teman harus subscribe. Jadi silahkan subscribe channel ini di Kedamaian ID ya. Di pojok kanan bawah layar Anda itu ada ya. Dari yang merah bikin jadi abu-abu gitu ya, udah subscribe gitu. Setelah itu teman-teman tekan tombol loncengnya di sampingnya dan pilih all notification sehingga teman-teman dapetin notifikasi kapanpun kita upload video baru. Oke? Jadi lebih cepat manfaatnya Anda terima, lebih baik. Oke? Itu aja teman-teman video dari kita ya. Mudah-mudahan ini jadi manfaat, dan kalau teman-teman happy, teman-teman bisa like videonya dan share video ini ke orang-orang yang menurut Anda perlu denger nih. Wah, ini kayaknya dia perlu tahu nih. Wah, ini mungkin solusi buat hidupnya nih, jadi amal jariah buat Anda, jadi pahala buat Anda, jadi manfaat juga buat dia. Kita sangat-sangat happy kalau itu terjadi. Pastiin kita dapetin manfaat pahala dari apa yang teman-teman lakukan dengan nge-share video ini ya. Pastiin mereka juga dapetin manfaatnya. Itu aja teman-teman video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita akan ketemu lagi di video-video Kedamaian ID selanjutnya. See you.